Kasihan sudah tak selevel, media tetangga paling cerewet ini malah remehkan timnas Indonesia. Pemain ini dicoret Patrick Kluivert meski jadi starting 11 di laga timnas Indonesia versus Jepang. Berkat omongan Ragnar Uratmangun, Joy Pelopesi makin cinta timnas Indonesia. Nah, penasaran dengan informasi selengkapnya? Yuk, langsung saja kita simak. Ya, Sobat Kamus Bola, media Malaysia cari gara-gara nih dengan menyebut timnas Indonesia bisa dibantai Bahrain oleh pemain berusia 16 tahun. Pelatih Bahrain, Dragan Talayik, sudah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi timnas Indonesia. Laga Bahrain menghadapi timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Utama atau SUGBK pada 20 Maret 2025. Dalam daftar 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Indonesia, ada satu nama yang cukup mengejutkan, yaitu Sayyid Al-Wadai. Pasalnya dia baru berusia 16 tahun dan kini sudah berhasil masuk ke tim nasional senior Bahrain untuk laga penting. Sayyid Al-Wadai merupakan salah satu berlian bagi sepak bola Bahrain yang sempat menimba ilmu di Spanyol bersama Akademi Villarreal. Dia juga membawa Akademi Villarreal menjadi juara Villarreal Academy Cup 2024 dan runner-up Yellow Cup 2024 serta menjadi top skor. Di Piala Teluk ke-2024, Sayyid Al-Wadai juga mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim senior dan turut berkontribusi membawa gelar juara. Media Malaysia Stadium Astro justru meremehkan Indonesia dengan menyebut Sayyid Al-Wadai bisa membantai tim besutan dari Patrick Kluivert. Kualifikasi Piala Dunia 2026, striker Bahrain dengan 16 taruhan membantai Indonesia. Bunyi judul artikel Stadium Astro yang dikutip pada Kamis. Bahrain telah mengumumkan daftar 26 pemainnya jelang laga putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Indonesia di SUGBK 25 Maret ini. Di antara mereka yang mencuri perhatian adalah pemain muda berusia 16 tahun yang bersekolah di Akademi Villarreal untuk menjadi taruhan Dragan Talayik di lini serang. Bahrain akan hadir dengan misi wajib merayakannya karena saat ini berada di posisi kelima grup C, berbagi 6 poin yang sama dengan Indonesia setelah 6 pertandingan dengan skuad Garuda di peringkat ketiga. Pungkas artikel Stadium Astro. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 tambahan amunisi baru, yaitu oleh Romeni, Emil Audero, Dan James, dan juga Joy Pelopesi. Emil Audero, Dan James, dan Joy sudah mendapat persetujuan DPR RI untuk dinaturalisasi. Sementara oleh Romeni dipastikan bisa turun berlaga setelah proses naturalisasinya telah rampung. Apakah benar Sayyid Al-Wadai akan membantai Indonesia? Tampaknya jangan terlalu menyombongkan diri terlebih dahulu ya. Kita nantikan laga yang sesungguhnya. Oke, kita beralih pada berita selanjutnya, yaitu winger Malut United Yaakob Sayuri dikabarkan gagal masuk skuad timnas Indonesia untuk laga Maret 2025. Padahal timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday 5 grup J kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 15 November 2024 lalu. Yaakob Sayuri bermain sebagai starter. Lantas, bagaimana kabar winger 27 tahun ini gagal masuk skuad timnas Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025? Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede. Menurut Bung Harpa, sampai hari ini Malut United belum menerima surat panggilan pemain dari PSSI untuk Yaakob Sayuri. Jika Yaakob Sayuri dipanggil, harusnya surat pemanggilan sudah diterima mengingat laga melawan Australia digelar 2 minggu lagi. Sementara Yaakob Sayuri, dari informasi yang didapat, tidak ada pemanggilan sampai hari ini Kamis 6 Maret kepada Malut United. Jadi hampir pasti dia tidak dipanggil kecuali ada 2-3 bek kanan yang cedera. Yaakob Sayuri bisa saja dipanggil untuk menggantikan pemain lain, kata Bung Harpa. Ya, musim ini bersama Malut United ada 2 posisi yang sering diemban Yaakob Sayuri. Ex pemain PSM Makassar ini biasa bermain sebagai fullback kanan dan winger kanan. Hasilnya pun luar biasa. Dari 20 penampilan bersama Malut United, Yaakob Sayuri mengemaskan 6 gol dan 6 assist. Namun disinyalir karena persaingan yang ketat di posisi fullback dan winger kanan timnas Indonesia, Yaakob Sayuri tidak dibawa. Kembaran dari Yancha Sayuri ini mesti bersaing dengan Kevin Dix dan Sandy Walsh di posisi wingback atau fullback kanan. Sementara untuk posisi winger kanan terdapat oleh Romeni dan Eki Maulana Fikri. Belum lagi ada Eliano Reinders yang dapat diperankan
di posisi itu. Sekarang menarik menanti daftar 26 dan 27 pemain yang diumumkan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Kabarnya Patrick Kluivert akan mengumumkan 26, 27 pemain timnas Indonesia paling lambat pada Kamis 13 Maret 2025. Dari Yakob Sayuri yang belum mendapatkan panggilan, kita beralih pada Joy Pelupessy yang mengaku semakin cinta dengan timnas Indonesia usai berbicara dengan Ragnar Uratmangun. Omongan itu membuat keinginannya beralih ke warganegaraan semakin kuat. Pelupessy sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Pemain Lomel SK itu menjalani proses naturalisasi berbarengan dengan Dane James dan Emil Audero. Pelupessy merasa sangat terhormat berpeluang membela negara kakek neneknya, yakni Indonesia. Pemain keturunan Maluku itu juga sudah mengetahui sedikit banyak tentang timnas Indonesia dari Ragnar. Saya kenal Ragnar Uratmangun dari Dender sejak saya di FC Groningen. Dia mengatakan kepada saya di sana betul-betul kacau. Ungkap Pelupessy dikutip dari Helbelang van Limburg atau HBLV pada Kamis. Pemain berusia 31 tahun itu semakin tertarik dan jatuh cinta dengan timnas Indonesia. Apalagi ia kemudian mengetahui banyaknya Garuda fans yang selalu setia memberikan dukungan. Ada 70.000 orang supporter timnas Indonesia di pertandingan kandang. Mereka bahkan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Pelupessy berencana untuk lebih aktif di media sosial agar lebih dekat dengan supporter timnas Indonesia. Mantan gelandang FC20 itu mengaku tidak sabar segera mewujudkannya. Saya tidak begitu aktif di media sosial, tapi saya akan segera mengunggah beberapa foto. Jadi, akan ada sesuatu yang menghampiriku jika sampai pada titik itu. Demikian pungkasnya. Soha sendiri menanggapi dan juga menganggap PSSI berani mengambil langkah besar mulai dari memecat Shin Taeyong hingga mendatangkan legenda Belanda untuk memperkuat timnas Indonesia. Mantan Kapten Timnas Indonesia Haris Yulianto juga memberikan tips mengalahkan Bahrain di Gelora Bung Karno untuk Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Haris Yulianto menaruh perhatian cukup besar terhadap laga timnas Indonesia melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga timnas Indonesia melawan Bahrain digelar di SUGBK Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Atau tepatnya 5 hari setelah skuad Garuda melakoni pertandingan melawan Australia di Sydney yang digelar pada 20 Maret. Bahrain juga bukan tim yang asing bagi sosok Haris Yulianto. Pada 2007 silam, ia bersama Bambang Pamungkas dan kawan-kawan pernah mengalahkan mereka. Dan juga di tempat yang sama, yakni SUGBK, timnas Indonesia Suhan Ivan Kolev sukses membekuk Bahrain dengan skor tipis 2-1. Budi Sudarsono juga membuka keunggulan skuad Garuda di menit ke-14. Bahrain berhasil menyamakan skor pada menit ke-27 lewat Sayyid Mahmud Jalal. Dan sebelum akhirnya Bambang Pamungkas menjadi pahlawan Indonesia di depan puluhan ribu supporter berawal dari roket Firman Utina. Bola membentur tiang gawang, Bambang Pamungkas pun segera mencocor bola rebound yang gagal diantisipasi kiper Bahrain. Kemenangan atas Bahrain ini juga memberikan arti sendiri bahwa level sepak bola Indonesia saat itu tidak pantas diremehkan. Dan kini kesempatan itu kembali lagi. Haris Yulianto melihat kualitas Bahrain tidak jauh berbeda dengan timnas Indonesia. Perubahan dalam staf kepelatihan juga dinilai akan memberi pengaruh terhadap penampilan timnas Indonesia nanti. Haris Yulianto pun meminta para pemain timnas untuk beradaptasi agar dapat memberikan perubahan yang positif.